Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Awal 2024, Samsung langsung ngegas dengan merilis smartphone terbarunya yakni Samsung Galaxy A15. Dengan harga yang terjangkau di kisaran 2 jutaan, smartphone ini mengemas spesifikasi dan dukungan yang tak kalah menarik di kelasnya. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 11 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A15. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain bodi minimalis. Samsung Galaxy A15 memiliki desain bodi yang minimalis karena tidak memiliki modul kamera belakang. Dibandingkan pendahulunya, smartphone ini terlihat lebih pendek, compact, dan slim. Smartphone ini dibalut dengan material kaca di bagian depannya. Di bagian belakang masih menggunakan plastik dengan finishing glossy. Ada hal menarik dari smartphone ini yaitu cekungan pada frame bagian kanan yang disebut Key Island. Selain lebih mudah untuk menemukan tombol tersebut tanpa harus melihatnya secara langsung, lekukan unik tersebut ditunjukkan agar smartphone lebih nyaman digenggam. Terdapat 3 varian warna yang bisa dipilih yaitu yellow, blue black, dan blue. Kedua, layar memanjakan mata. Samsung Galaxy A15 sudah menggunakan panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci. Layarnya memiliki resolusi Full HD Plus 1080x2340 pixel dan sudah mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Ketika di luar ruangan dengan tingkat pencahayaan tinggi, biasanya visual di layar jadi kurang jelas. Untungnya layar smartphone ini sudah dibekali fitur bernama Vision Booster. Fitur ini bisa meningkatkan tampilan layar menjadi jelas meski sedang berada di bawah sinar matahari. Tak lupa smartphone ini juga sudah mengantongi sertifikasi iCare Display dari SGS. Sobat pun bisa memakai smartphone ini tanpa perlu mengkhawatirkan berbagai macam dampak negatif dari paparan sinar biru yang berbahaya bagi kesehatan mata. Ketiga, performa kencang. Chipset yang digunakan pada Galaxy A15 adalah MediaTek Helio G99. Chipset ini diklaim memiliki performa yang lebih gahar dibandingkan chipset 4G lainnya. Helio G99 memiliki 8 inti CPU yang terdiri dari 2 inti Cortex A76 2,2 GHz dan 6 inti Cortex A55 2 GHz. Sejumlah penguji mengaku bahwa performa Galaxy A15 sangat lancar untuk penggunaan sehari-hari. Smartphone ini cukup ngebut untuk membuka aplikasi serta berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Salah satu penguji bernama David Brandy menjajal kemampuan gaming Galaxy A15. Hasilnya, game populer seperti Mobile Legends cukup lancar dijalankan pada setelan grafis ultra dengan frame rate super. Bahkan Genshin Impact juga bisa dimainkan di setting lowest, bisa dapat frame rate di atas 40-an fps. Keempat, penyimpanan lega. Di samping chipset yang bertenaga, Galaxy A15 dibekali konfigurasi memori yang tergolong lega. Untuk RAM, smartphone ini menawarkan kapasitas sebesar 8 GB. Kapasitas sebesar itu sudah cukup untuk melakukan berbagai macam aktivitas dengan lancar, seperti menjalankan multitasking maupun bermain game. Sementara untuk memori internalnya, smartphone ini dibekali ruang penyimpanan yang dapat dipilih antara 128 GB atau 256 GB. Terdapat juga opsi untuk memperluas kapasitasnya dengan menambahkan kartu microSD hingga sebesar 1 TB. Kelima, hasil kamera bagus. Di sektor fotografi, Galaxy A15 dibekali 3 kamera di bagian belakang, yakni kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 13 megapiksel. Di harga 2 jutaan jarang ada smartphone yang dilengkapi kamera ultrawide. Selain kamera makro, semua kamera smartphone ini mampu melakukan perekaman video hingga kualitas Full HD 30 fps. Menurut beberapa reviewer, hasil fotonya tergolong cukup bagus. Tingkat pencahayaannya oke, detail tinggi, dan warna yang dihasilkan juga tidak lebay. Foto bokehnya juga rapi, bahkan kemampuan low light-nya juga tak kalah keren. Keenam, daya bisa diandalkan. Sebagai penyokong daya, Galaxy A15 sudah membawa baterai besar.
Smartphone ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh. Makanya sobat tak perlu khawatir smartphone ini bakal cepat kehabisan daya. Samsung sendiri mengklaim bahwa baterai smartphone ini dapat bertahan hingga 20 jam untuk menonton video, 51 jam untuk menelepon, atau bahkan 109 jam untuk memutar musik. Menurut pengujian oleh beberapa reviewer, salah satunya Bang Davi dari channel Gadget In, baterai smartphone ini tergolong awet saat dipakai buat main game. Selain itu, smartphone ini juga sudah mendukung teknologi 25 watt super fast charging. Sobat pun tak perlu menunggu lama sampai baterai terisi penuh. Sekedar info saja, pendahulunya Galaxy A14 hanya mendukung fast charging 15 watt saja. Ketujuh, update software panjang. Samsung menjanjikan update sistem operasi sebanyak 4 kali dan update security patch selama 5 tahun. Jadi sobat bisa mencicipi Galaxy A15 hingga Android 18. Karena saat rilis smartphone ini sudah menjalankan Android 14. Untuk sistem keamanannya akan dilakukan update secara berkala hingga tahun 2029. Durasi pembaruan yang didapatkan terbilang panjang untuk level smartphone harga 2 jutaan. Rata-rata smartphone pada rentang harga tersebut hanya dapat jatah update OS hingga 2 tahun dengan update security patch selama 3 tahun. Jadi untuk keperluan jangka panjang, Samsung Galaxy A15 sangat worth it untuk dimiliki. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Samsung Galaxy A15 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membeli smartphone ini. Apa sajakah itu? Pertama, desain poni masih waterdrop. Dari sisi spesifikasi sudah cukup menarik, namun desain layar Galaxy A15 bisa dibilang cukup ketinggalan zaman. Karena smartphone ini masih menggunakan desain poni Infinity U sebagai tempat kamera depan. Banyak smartphone dengan rentang harga yang sama telah menggunakan desain poni punch hole. Bahkan sudah ada smartphone dengan harga di bawahnya sudah menggunakan desain poni yang lebih modern. Kedua, tanpa kaca pelindung. Meskipun layarnya memanjakan mata, tapi sayang sekali layar Galaxy A15 tidak dilindungi oleh kaca pelindung seperti Corning Gorilla Glass. Jadi untuk keamanan, sobat perlu menggunakan pelindung layar tambahan seperti tempered glass. Ketiga, slot kartu hybrid. Meskipun mengemas dukungan untuk ekspansi penyimpanan, sayangnya slot kartu yang ditawarkan Galaxy A15 bersifat hybrid. Makanya sobat harus mempertimbangkannya baik-baik. Slot kartu yang diberikan oleh smartphone ini hanya berisi 2 lubang. Sobat bisa memasang 2 kartu SIM atau mengganti satunya dengan micro SD. Sobat tidak bisa memasang ketiganya sekaligus. Keempat, speaker masih mono. Kekurangan terakhir Galaxy A15 terletak pada speakernya yang masih menggunakan konfigurasi satu speaker alias mono. Dengan begitu, kualitas suara yang dihasilkan tidak akan sebagus speaker stereo. Untungnya smartphone ini masih menyertakan dukungan jack audio 3,5 mm yang bisa digunakan untuk memasang headphone maupun headset, sehingga sobat bisa memperoleh pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A15, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone Samsung satu ini layak dibeli atau tidak. Bagi sobat yang tertarik untuk memiliki smartphone Samsung satu ini, silakan cek kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gregopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye.